Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sehati, sehat ala Nabi. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa sehati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tibun Nabawi. Pemirsa sehati, sehat ala Nabi. Di era globalisasi ini, dunia kesehatan semakin maju dan berkembang. Teknik dan cara pengobatan modern semakin banyak ditemukan. Dan terkadang, teknik dan cara pengobatan tersebut cenderung membahayakan bagi tubuh manusia. Namun manusia saat ini tidak terlalu memperdulikan efek yang ditimbulkan itu. Mereka lebih cenderung dibutakan oleh kemutakhiran dan kecanggihan dari teknik-teknik pengobatan modern tersebut. Kebanyakan manusia sekarang mulai melupakan teknik-teknik pengobatan secara agama yang sudah ada sejak zaman dahulu, terutama umat muslim. Sejak zaman Rasulullah SAW, pengobatan secara agama sudah dikenal untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menerapkan pengobatan secara agama tersebut pada diri beliau sendiri. Pengobatan secara agama tentunya aman diterapkan dalam proses penyembuhan suatu penyakit, karena pengobatan secara agama memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan pengobatan modern yang kini banyak ditemui. Istilah pengobatan ala Rasulullah SAW ini dikenal dengan nama Tibun Nabawi. Sejauh mana kita mengenal dengan istilah Tibun Nabawi tersebut? Berikut penjelasannya. Pemirsa MJA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mendapatkan kesehatan yang sempurna, kita mendapatkan pengobatan dari pengobatan Nabi Muhammad dari Tibun Nabawi tersebut, kita bahkan mendapatkan pahala karena kita mengkonsumsi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita ketahui lebih lanjut apa sih konsep dasar dari Tibun Nabawi. Supaya apa? Supaya nanti akan muncul satu keyakinan. Karena pengobatan itu ketika diiringi dengan satu keyakinan, apalagi itu sunnah Nabi Muhammad, maka akan memunculkan satu obat atau satu kesehatan yang sempurna, akan memunculkan sebagaimana yang kita harapkan. Konsep dasar daripada Tibun Nabawi tersebut, yang pertama adalah mencegah timbulnya penyakit, itu pasti. Mencegah timbulnya penyakit. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan bergizi dengan nutrisi yang cukup dan lengkap, karena tidak ada warisan Nabi Muhammad SAW yang tidak bermanfaat sedikit pun. Salah satunya adalah ketika kita mengkonsumsi Tibun Nabawi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, selain berkualitas, mempunyai nutrisi yang cukup dan lengkap. Yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi makanan yang disunnahkan, Tibun Nabawi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, otomatis kita tidak akan mungkin mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang beracun, makanan dan obat-obatan yang tidak akan membawa manfaat kepada kita, mustahil. Pasti makanan tersebut sudah betul-betul berkualitas dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit kepada kita kecuali Allah Ta'ala pun menurunkan atau memberikan obat dari penyakit tersebut, memberikan kesembuhan yang sempurna dari penyakit yang telah
diujikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jal lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa' illa al-haram fa'alaikum bi albanil baqar fa innaha tarummu min kulli syajar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit terkecuali Allah ta'ala juga menurunkan kesembuhan pula, kecuali untuk penyakit yang sudah lama, maka Anda harus minum susu. Kecuali penyakit yang sudah lama, maka Anda harus minum susu. Susu apa? Susu bagar, susu sapi. Karena itu dikumpulkan dari berbagai tanaman. Sapi makan tanaman ini, makan tanaman itu, makan rumput, dikumpulkan di dalam tubuh si sapi tadi ini muncul yang namanya susu sapi. Nah, ini dianjurkan dan bahkan bisa menjadi obat terhadap penyakit yang sudah lama. Selanjutnya di dalam satu hadis pula, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang tadi adalah hadis Imam Abu Dawud, yang sekarang Imam Bukhari Muslim dan Imam At-Tirmidzi, dikatakan bahwasanya tentang masalah anjuran untuk mengkonsumsi habbatus sauda dan mengkonsumsi minyak zaitun. Nah, mengkonsumsi zaitun ini juga termasuk daripada Tibbun Nabawi, yang insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan lebih lengkap lagi insyaallah. Maka perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya ketika sunnah dalam Tibbun Nabawi ini diiringi dengan keyakinan dan littiba' bin Nabi, untuk mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad, apa yang telah dianjurkan dan dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati. Insyaallah, yakin dan ittiba' kepada Nabi Muhammad, tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati insyaallah, kecuali penyakit yang membawa kematian, kata Rasulullah, illa sam. Apa itu sam? Kata Sayyidah Aisyah, apa itu sam ya Rasulullah? As-sam adalah kematian. Pemirsa sehati sehat ala Nabi, ada banyak anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pengobatan. Salah satunya adalah dengan terapi bekam. Dalam bahasa Arab, bekam dikenal dengan istilah hijamah. Sementara dalam bahasa Indonesia, bekam dikenal dengan sebutan kop atau cantuk. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau kental yang mengandung toksin atau oksidan dari dalam tubuh manusia. Dalam istilah medis, dikenal dengan istilah oksidan release therapy atau oksidan drainage therapy, atau istilah yang lebih populer adalah detoksifikasi. Terapi bekam atau al-hijamah itu dalam banyak sumber itu berasal dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terapi ini adalah terapi amalan sunnah Rasul. Artinya dulu para Rasulullah dan para sahabat itu sudah tidak asing dengan istilah bekam, dengan terapi bekam. Dan bukan cuma di Arab, di beberapa daerah, di beberapa negara juga punya istilah yang lainnya. Kalau di Cina itu namanya catuk atau kop gitu ya, di Indonesia namanya kop. Kemudian di Arab itu al-hijamah. Apa itu al-hijamah? Al-hijamah adalah terapi dengan cara mengeluarkan darah kotor atau darah-darah statis, darah-darah yang miskin oksigen, darah yang sudah banyak kotorannya atau darah yang mati.
dikeluarkan dengan cara apa? Pengekopan. Dengan cara pengekopan seperti ini. Dulu waktu zaman Rasulullah itu tidak ada kop seperti ini, tapi memakai tanduk atau memakai pisaunya dengan dengan ujung pisau gitu. Tapi kalau sekarang sudah memakai lancet dan memakai jarum bekam, atau ada yang memakai bisturi atau semacam silet khusus untuk bekam ini. Dengan melakukan penghisapan atau vakumisasi, maka terbentuklah tekanan negatif di dalam cawan atau kop, sehingga terjadi drainase cairan tubuh berlebih atau darah kotor yang diikuti toksin, menghilangkan perlengketan atau adesi jaringan ikat, dan akan mengalirkan darah bersih ke permukaan kulit dan jaringan otot yang mengalami stagnasi serta merangsang sistem syaraf. Berbekam merupakan metode pengobatan klasik yang telah digunakan dalam mengobati berbagai macam kelainan penyakit seperti hemofilia, hipertensi, rematik, skiatika, back pain atau sakit punggung, migrain, vertigo, kecemasan, serta penyakit umum lainnya baik bersifat fisik maupun mental. Terapi bekam sendiri memang dari istilah medis ada hubungannya. Jadi bekam itu sendiri kan dia kalau dari medis dia akan membersihkan dari tubuh dari darah yang rusak. Jadi dalam tubuh kita kan ada yang misalnya ada aliran darah yang terganggu, ataupun ada aliran darah yang rusak, yang istilahnya adalah butuh aliran yang baru, butuh meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, dengan bekam ini bisa dihubungkan dari penelitian-penelitian, memang dia dihubungkan dengan ketika aliran darah yang rusak tadi, ketika aliran darah yang tersumbat tadi kita perbaiki, nah otomatis dia akan memberikan nutrisi atau memberikan aliran darah ke organ-organ seperti jantung, ginjal, paru-paru, otak, itu akan lebih bagus lagi. Nah, ketika kondisi aliran darah yang rusak tadi, aliran darah yang tersumbat tadi, itu pasti dia akan berpengaruh terhadap kondisi organ tubuh yang lain. Makanya prinsip dari bekam ini memang dia berhubungan dengan memperbaiki dari aliran darah, sehingga itu akan berdampak pada kekebalan meningkat, lalu tidak mudah kena penyakit, bakteri dan virus tidak gampang masuk dalam tubuh kita gitu. Nah, dari manfaat bekam ini sendiri memang kalau dilihat dari medis memang beberapa bermanfaat. Jadi yang pertama memang manfaatnya ya tadi mengobati dari gangguan darah. Dengan gangguan darah diobati, otomatis kan alirannya juga akan baik. Yang kedua, dia juga berhubungan dengan penyakit rematik, lalu kesuburan, dan aliran darah tadi juga berhubungan dengan masalah kulit juga. Lalu selain itu juga dengan aliran darah dari darah tinggi atau hipertensi, nah itu juga akan memperbaiki juga dari itu juga. Nah, selain itu ke kepala, kadang kita sering mengeluh pusing, migrain, ataupun kepala kayak senut-senut. Nah, itu aliran darah diperbaiki, otomatis juga pusing juga akan berkurang. Nah, kalau pada paru-paru memang nanti manfaatnya ketika kita punya penyakit paru flek ataupun penyakit paru sesek, asma, sejak kecil, dengan aliran darah diperbaiki, itu juga ada hubungannya dengan perbaikan kondisi seperti itu. Darah tinggi, kolesterol itu sering, gula darah itu sering. Kemudian lambung itu juga sering kita jumpai pasien mengeluh seperti itu. Nah, ini dengan asam lambung tinggi, nah itu sangat bagus di bekam. Kenapa? Karena asam lambung itu karena terlalu asam, ini kondisi lambungnya terlalu banyak gasnya, maka ketika kita terapi dengan bekam, maka angin akan keluar, sehingga nanti insya Allah setelah bekam pasien atau klien yang mengalami asam lambung tinggi itu akan enak tubuhnya ya, karena berkurang asamnya. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kesembuhan bisa diperoleh dengan 3 cara.
minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan besi panas. Dan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan besi panas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 penyakit. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau bekam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika pada sesuatu yang kalian pergunakan untuk berobat itu terdapat kebaikan, maka hal itu adalah bekam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Selain sunnah, berbekam sangatlah penting untuk kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihtajama, termasuk di dalam satu sedikit ada kisahnya begitu. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajamahu Abu Taibah wa a'tahu sa'aini min ta'amin wa kallama mawaliyahu fakhaffafu anhu wa qala inna amthala ma tadawaitum bihil hijamah wal qustul bahari wa qala la tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi minal udhrah wa alaikum bil qusti. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam kepada Abu Taibah. Ya, Rasulullah dibekam oleh sahabat Abu Taibah. Lalu beliau Nabi Muhammad memberikan 2 sok makanan. So'aini, 2 sok makanan kepada Abu Taibah ini, dan menyarankan supaya meringankan beban hamba sahayanya. Diberikan 2 sok makanan ini kepada Abu Taibah, berikan kepada budakmu, ringankan mereka, berikan makanan ini kepada mereka. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, kata Rasulullah, sebaik-baik sesuatu yang kalian gunakan untuk obat adalah bekam dan terapi kayu gahru. Bekam dan terapi kayu gahru, ini sebaik-baik obat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, dan janganlah kalian sakiti anak kalian dengan memasukkan jari ke dalam mulut. Menyakiti anak kalian dengan memasukkan jari ke dalam mulut. Pemirsa sehati, sehat ala Nabi. Ada berbagai jenis terapi bekam. Di antaranya yang paling umum dilakukan adalah 1. Bekam kering, hanya menghisap kulit, biasa disebut kok. 2. Bekam basah, kombinasi antara hisap kulit dan peredaran terkontrol yang disengaja. Kedua jenis bekam menggunakan zat yang mudah terbakar seperti alkohol, herbal, atau kertas yang ditempatkan di dalam cangkir dan dibakar. Setelah api padam, cangkir ditempatkan terbalik di kulit pasien. Saat udara di dalam cangkir mendingin, terciptalah ruang hampa. Hal ini menyebabkan kulit tertarik dan memerah serta pembuluh darah berkembang. Cangkir umumnya dibiarkan di tempatnya selama 5-10 menit.
bekam itu ada dua macam. Ada bekam kering. Nah, seperti ini namanya bekam kering. Jadi bekam hanya mengeluarkan angin saja, tanpa ada penusukan atau penyayatan dengan jarum atau pisau khusus, yaitu pisau bekam. Ada dua. Nah, ini kita sedang melakukan bekam kering. Kalau ini hanya untuk mengeluarkan angin, supaya angin dalam tubuh stabil, seimbang seperti itu. Karena kalau terlalu banyak angin, maka nanti ada namanya istilah masuk angin. Nah, ini karena terlalu banyak angin dalam tubuh. Pengobatan terapi bekam atau al-hijamah adalah bukan hanya pengobatan atau terapi tradisional, tetapi lebih daripada itu, al-hijamah atau bekam adalah at-tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi. Artinya dulu Nabi Muhammad SAW sudah mengamalkan terapi bekam ini, dan buktinya selama 63 tahun Rasulullah SAW, beliau tercatat hanya 2 kali sakit, yaitu yang pertama ketika pertama kali menerima wahyu, yang kedua adalah beliau sakit ketika menjelang akhir hayat beliau. 63 tahun beliau hanya 2 kali sakit. Maka kita umatnya seharusnya ittiba sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan terus mengamalkan terapi bekam ini. Maka karena begitu pentingnya dan begitu manfaatnya terapi bekam ini, maka kami dari Gria Terapi Rumah Terapi La Tahzan siap untuk mendatangi rumah Anda untuk memberikan servis pelayanan terapi bekam ini di rumah Anda, karena kami menyediakan jasa terapi panggilan untuk terapi bekam dan beberapa terapi yang lainnya. Ada terapi gurah, terapi pembentukan tulang belakang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang budiman, mari kita terus syiarkan Tibbun Nabawi ini sehingga kita sebagai umat Islam benar-benar menjadi umat yang sehat jasmani dan juga rohani. Ya, saya Nasrullah Al-Faqih dari Solo Baru, dan ini adalah bekam pertama kali saya. Saya sebelumnya sering merasakan keluhan pegal-pegal, kadang masuk angin, kadang juga pusing-pusing. Tapi alhamdulillah setelah dibekam rasanya Masya Allah nikmat sekali. Dan ini juga ketika pertama kali saya bekam, tadi ketika pertama, kop pertama, tarikan pertama, rasanya Masya Allah, wah kemeng, rasanya kemeng. Habis itu alhamdulillah setelah lama, semakin enak, enteng. Dan ini setelah habis ditusuk tadi di kop lagi, rasanya tambah nikmat. Habis itu setelah diambil, setelah diolesi dan setelah selesai, badan udah alhamdulillah udah enteng semua.